Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Masih minum kopi pakai gelas? Kali ini Simbah akan melanjutkan sebuah cerita ya dari buku Kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut yang ditulis oleh @Kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Tema yang akan Simbah bawakan kali ini yaitu tentang kuntilanak. Kuntilanak adalah sosok yang juga sangat familiar di jagat lelembut. Dalam beberapa penampakan tertangkap kamera, pasti ada saja kemunculan dari sosok ini. Salah satu yang paling fenomenal adalah sosok kuntilanak di sebuah program acara mistis televisi swasta nasional di tahun 2000-an. Dalam klasifikasi spesies kuntilanak, asal-usulnya sangat beraneka ragam. Dari yang mulai pure bangsa jin hingga korin beraura negatif dari orang meninggal yang tidak wajar, yang lantas tertarik untuk menjelma menjadi sosok ini. Dalam dimensi mereka akan tercipta juga sifat karakter dan gaun yang berbeda-beda, mengikuti aura bawaannya. Selain itu, faktor usia juga akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter ini. Kuntilanak yang memiliki usia lebih dari 1000 tahun akan mampu mengubah dirinya menjadi 1000 wujud. Baik itu yang rupawan, tidak bertaring, tidak menyeramkan, bahkan ada juga yang menyeramkan dan pucat pasi. Dengan kemampuan ekstrim yang dapat menjerumuskan manusia yang lupa akan Tuhannya. Menjerumuskan di sini adalah dalam hal menggoda iman manusia untuk kemudian memuja dan memeliharanya untuk tujuan tertentu, entah itu untuk ngilmu, susuk, ataupun pesugihan. Sampai-sampai merasuk ke alam bawah sadar dan mengganggu manusia seperti saat berkendara, sehingga bisa berpotensi berujung celaka. Spesies kuntilanak jika kita kategorikan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu kuntilanak putih. Usianya antara 0 hingga 100 tahun. Ini yang paling banyak muncul, yang paling sering ditemui. Kemudian ada kuntilanak pink atau ungu. Usianya antara 100 hingga 200 tahun. Simbah belum pernah melihat ya jenis kuntilanak ungu. Lalu ada kuntilanak hijau, usianya antara 200 hingga 350 tahun. Yang ini juga Simbah belum pernah lihat. Lantas ada kuntilanak biru, usianya antara 350 hingga 500 tahun. Ini juga Simbah belum pernah lihat. Kuntilanak kuning, usianya hingga 500 hingga 700 tahun. Kalau ini beberapa kali Simbah pernah melihat. Bahkan Simbah punya sebuah koleksi dari kuntilanak berambut emas ya. Jadi emas itu ya mirip-mirip dengan kuning ya, yang telah disketsakan oleh pakar sketsa. Kemudian ada lagi kuntilanak merah. Ini dari 0 hingga tak terhingga karena muncul dari korin merah manusia. Kali ini juga banyak ya. Beberapa pakar praktisi supranatural menyediakan jasa pendampingan kuntilanak merah. Kemudian yang terakhir yaitu kuntilanak hitam yang memiliki usia antara 700 hingga ribuan tahun. Ini juga Simbah pernah melihat ya kuntilanak hitam. Jadi memang badannya hitam legam. Bisa dibilang ragam warna kuntilanak sebenarnya menggambarkan kekuatan dan kemampuan dari kuntilanak itu sendiri. Seperti kuntilanak hitam, terkenal dengan kemampuannya yang mumpuni. Jumlahnya pun sangat terbatas, hanya 1:1000 dengan keberadaan kuntilanak biasa. Ada kisah menarik ketika kami beberapa kali menginap di hotel dan sering diperlihatkan sosok kuntilanak. Menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa mereka suka mampir di hotel-hotel yang sangat terjaga kebersihannya? Jawabannya ternyata simpel. Kuntilanak kadang nongkrong di kamar hotel untuk mencari pasangan zina. Mereka merasuk ke tubuh perempuan-perempuan nakal
atau bahkan wanita selingkuhan untuk merasakan sensasi bercinta. Bahkan ada pula yang mengambil sperma laki-laki hidung belang dengan tujuan agar si kuntilanak ini beranak pinak. Bahkan tidak jarang ada juga beberapa PSK dengan sengaja meminta bantuan dukun sesat untuk memasang susuk sebagai media penglaris. Tanpa sepengetahuan si klien, dukun itu menggunakan susuk yang diambil dari bulu kemaluan kuntilanak. Bisa dipastikan kodam yang digunakan sebagai penglaris adalah kodam kuntilanak. Jadi alangkah lebih bijak ya jika teman-teman pembaca suka kemaksiatan, ada baiknya segera meninggalkannya. Karena dalam agama apapun perbuatan zina sangat-sangat dilarang dan wajib untuk dijauhi. Selain menimbulkan dosa besar, aura positif yang ada di tubuh perlahan akan terkikis dan efek buruknya cepat atau lambat akan menyebabkan kesialan, atau kata orang Jawa disebut dengan pengapesan. Dan untuk para remaja putri yang sedang mengalami datang bulan, mohon sekiranya saat membuang pembalut setidaknya dicuci bersih dulu, baru dibuang ke tempat pembuangan yang layak. Jangan jorok dan sembarangan. Sebab bangsa kuntilanak ini sangat senang dengan bau anyir darah. Mereka memiliki penciuman dengan radius bahkan terjauh hingga 10.000 km. Ketika ada pembalut anyir yang dibuang dengan sembarangan atau tertinggal di kamar kecil, mereka akan datang untuk menghisapi bau anyirnya. Selain remaja putri, bagi laki-laki khususnya remaja yang suka, mohon maaf, masturbasi, ada baiknya segera dihentikan dengan mengalihkannya dengan kegiatan yang lebih positif. Karena sosok kuntilanak juga sanggup menyerap sperma dengan tujuan hamil dan beranak pinak. Jika manusia secara normal hamil selama 9 bulan, lama kehamilan kuntilanak bisa mencapai 17 bulan hingga 5 tahun dan sanggup melahirkan banyak anak dalam 1 kali masa kehamilan, dari 1 anak hingga 100 anak sekaligus sesuai kemampuan dan tingkatan kuntilanak. Tidak lupa kami sampaikan salah satu mantra bagi yang penasaran akan penampakan sosok kuntilanak akan lebih terasa kuat jika ditembangkan saat tengah malam dalam suasana hujan gerimis. Ya, ayo, siapa nih yang penasaran? Silakan ya beli bukunya karena mantra tertulis di buku ya. Ini sangat menakutkan ya kuntilanak, sosok fenomenal ya. Kedatangan kuntilanak akan diawali suara anak ayam atau bau bunga dengan wangi tipis yang pertanda dia ada di dekat Anda. Akan tetapi jika bau bunga terang menyengat, pertanda dia jauh. Ya, hal ini sama dengan suara khas tertawanya mereka yang cukup memekakkan telinga. Jadi kalau suaranya tipis seperti jauh, itu berarti mereka sudah ada dekat dengan Anda. Tapi kalau suaranya keras, nyaring, itu berarti dia berada di lokasi yang jauh dengan Anda ya. Yang tertarik mencoba silahkan ya beli bukunya ya. Kemudian ada lagi ini yang unik ya, yang unik. Simbah terus terang baru tahu itu dari buku ini ya. Tentang Miss Kuntiverse ya, Miss Kuntiverse. Saat diwawancarai ya, dia mengaku bernama Tugini atau nama bekennya adalah Tamara. Ini sama kalau orang Indonesia itu namanya Giem gitu ya. Lalu dipanggil dengan JJ ya, sama kayak gitulah ya. Sosok ayu bergaun hitam serta bermahkota itu adalah Miss Kuntiverse. Sama seperti di alam manusia yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, pemilihan Ratu Kuntilanak sejagat ini pun digelar serupa setahun sekali. Tapi yang berbeda, setahun untuk di alam kuntilanak, ya di alam gaibnya kuntilanak, itu sebanding dengan 1000 tahun di alam nyata. Tugini menyampaikan untuk kriteria peserta dalam konteks tersebut harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama yaitu secara usia, yang kedua penampilannya good looking, serta yang ketiga yaitu kemampuannya. Peserta-peserta yang turut hadir merupakan kontestan kuntilanak yang berasal tidak hanya dari dalam negeri saja, bahkan juga datang dari negeri seberang.
Sebagai juri utama dalam kontes ini turut hadir mantan-mantan Miss Kuntiverse yang tentunya ada yang datang dari salah satu kota besar di Kalimantan. Ayo di mana? Ya, Simbah mengira ini Pontianak ya. Jembatan layang ya yang terletak di kota Yogyakarta menjadi revenue dari acara ini. Dalam penglihatan mata ketiga, jembatan disulap layaknya sebuah catwalk yang cukup cantik dan meriah. Wah, ini ada ilustrasi ya dari kuntilanak merah ya. Mengerikan ya. Kuntilanak merah sepemahaman kami berasal dari koren merah manusia yang mengalami akhir hidup yang tidak wajar, seperti bunuh diri. Sialnya karena sifat dasar koren merah yang meninggal tidak wajar ini menyimpan kekecewaan, amarah, serta dendam. Sosok ini kemudian sengaja diambil dan dipelihara oleh dukun-dukun sesat untuk dipekerjakan sebagai alat melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti pelet, santet, dan sebagainya. Meskipun begitu, ada beberapa kuntilanak merah yang berasal dari kuntilanak biasa yang sengaja mengupgrade dirinya sendiri dengan menghisap energi-energi dan hawa-hawa ketakutan manusia untuk menambah kekuatannya hingga akhirnya mencapai level kuntilanak merah ya. Wah, ini seram ya. Memang kuntilanak merah itu terkenal galak. Kemudian dia memiliki spesial skill ya dalam hal pengasihan. Jadi membuat siapapun yang dia ikuti itu memiliki daya asih ya yang cukup kuat. Kemudian selain kuntilanak merah yang punya daya asih cukup kuat itu adalah genderuwo tapi yang wanita. Itu juga daya asihnya kuat ya. Kemudian selanjutnya ada Ratu Kuntilanak. Tugas seorang Ratu Kuntilanak ialah mengendalikan daerah serta koloninya. Kemudian juga membawahi kuntilanak lain yang bergaun putih, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, pink, bahkan sampai merah. Kuntilanak bergaun mambo ini boleh disebut juga dengan nama Kunti Ranger. Kerajaan mereka biasanya berada di hutan dengan pohon besar dan lebat atau gua hingga lereng gunung. Namun ada juga koloni kuntilanak yang berada di tengah kota. Jadi tidak luput ya, baik itu di tengah hutan hingga ke perkotaan, kunti ini tetap eksis. Seperti yang pernah kami jumpai di sebuah flyover kota Yogyakarta. Hal tersebut tidak lepas dari kisah sejarah sebelumnya. Lokasi area jembatan tersebut dulunya merupakan hutan belantara. Seiring dengan perkembangan zaman, pohon-pohon besar ditebang dan lokasi tersebut dibangun jalan raya, rel kereta api, serta permukiman penduduk. Sekilas tidak ada yang aneh dengan tempat tersebut. Tapi kasus kecelakaan lalu lintas hingga bunuh diri sering terjadi di lokasi ini, yang mungkin bisa dikaitkan dengan keberadaan dari kerajaan kuntilanak yang ada di area itu, selain sebab teknis atau human error. Dalam visualisasi mata ketiga, jalan yang melintasi jembatan itu tak ubahnya seramai pasar tumpah, dengan sosok kuntilanak bergaun warna-warni yang jalan mondar-mandir, terbang melayang, hanya sekedar duduk-duduk atau kongko-kongko nongkrong di tepian dinding pembatas, bahkan sengaja menabrakkan diri kepada pengendara yang sedang melintas. Ini iseng ya ini ya. Sosok kuntilanak ini bisa saja mengendalikan alam pikiran, memanipulasi kondisi jalan, dan mendadak menampakkan diri hingga menjadi penyebab kecelakaan, atau bisa juga mengikuti orang yang melintas. Jika tanpa sengaja melintasi jembatan maupun pohon besar di tepian jalan yang mungkin memasuki wilayah mereka, ada baiknya membaca doa, fokus, dan jangan lupa untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Klakson pertama, dia akan berhenti. Klakson kedua, dia melihat atau menengok. Klakson ketiga, dia akan berbalik. Ini menarik ya.
Di sini ada ilustrasi dari kuntilanak kembar dan kuntilanak kuning ya, mengerikan, cukup mengerikan ya. Ini bagi teman-teman yang kemudian mendengarkan cerita Simbah lalu merasa mual, pusing ya, sakit kepala, badan meriang dan tidak enak badan ya. Silakan berhenti dulu mendengarkan, kemudian minum air putih ya, tidak lupa membaca doa ya, karena memang aura negatif itu bisa saja ikut terbawa dengan membaca buku ini, kemudian Simbah menceritakannya lewat audio. Terima kasih, itu tadi cerita tentang kuntilanak. Untuk cerita selanjutnya yaitu tentang tuyul. Sampai jumpa di cerita Simbah selanjutnya.